Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Muslimin rahimakumullah, kita melanjutkan kembali membaca kitab Tuhfatul Akhyar, himpunan zikir dan doa yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Dan yang terakhir kita baca adalah doa ataupun zikir sebelum tidur. Beliau mengatakan faslun fi ma yushra'u min adz-dzikri wad-du'a'i indan naumi wal yaqadhati. Zikir dan doa yang disyariatkan ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Kita sudah membaca sejumlah hadis dan kita lanjutkan. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu muttafaqun alaih. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yakni dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa saja, baik laki-laki maupun wanita, anak-anak maupun dewasa, qara'a yang membaca al-ayatain, dua ayat min akhiri, terakhir suratil Baqarah, surat Al-Baqarah. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya sampai akhir surat. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Fi lailatin, di satu malam. Di satu malam, ada yang menjelaskan bahwasanya itu di awal malam. Ada yang menjelaskan bahwasanya itu di awal malam, ada yang menjelaskan bahwasanya itu ketika hendak tidur, ada yang menjelaskan kapan saja, yang penting di satu malam. Yang penting di satu malam. Kapan saja waktunya. Dan yang zahir dari tasarrufnya Syekh bin Baz di sini, beliau yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa dua ayat ini dibaca ketika menjelang tidur malam, ketika menjelang tidur malam. Oleh karenanya beliau masukkan dalam judul tersebut, doa dan zikir menjelang tidur. Kafatahu, niscaya dua ayat itu akan melindungi dia, mencukupi dia. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim, sebagian ulama mengatakan mencukupi dia dari salat tahajud. Seandainya dia tidak terbangun untuk salat tahajud, melindungi dia dari segala kejahatan di malam tersebut, segala keburukan di malam tersebut. Sebagian yang lain mengatakan melindunginya dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari siksa neraka. Dan semuanya memungkinkan kepada Nabi SAW tidak menyebutkan ma'mulnya, lita'zim, lita'zim, sehingga mencakup segalanya yang manusia butuh untuk menghindar darinya, baik itu keburukan ataupun kejahatan ataupun siksaan dan sebagainya. Ini keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Keutamaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dan keutamaan barang siapa yang membacanya di satu malam. Dan Syekh bin Baz, lahir dari tasarruf beliau,
memasukkan ke dalam doa dan zikir menjelang tidur. Ya, menjelang tidur malam membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, kullun amana billahi wa malaikatihi, sampai ya akhir surat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ataita matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah thumma ittaji' ala shikkika al-ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta min lailatik, ya, mitta 'alal fitrah, bisa dibaca mitta, bisa dibaca mutta, ya, 'alal fatrah waj'alhunna akhir ma taqulu, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim rahimahullah waj'alhunna min akhiri kalamik. Dari Bara ibn Azib, ya, dari Bara ibn dari siapa? Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Kalau beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ataita, apabila engkau mendatangi madja'aka, ranjang tidurmu, yakni jika engkau hendak tidur, apabila engkau hendak tidur, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka hendaknya engkau berwudu terlebih dahulu, layaknya wudu hendak salat. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan kebersihan dan ibadah, mengajarkan taharah, kebersihan dan ibadah. Jika engkau hendak tidur, hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah layaknya berwuduk untuk sholat. Ini berwuduk dengan sempurna. Thumma, kemudian ittaji ala shikikal aiman, kemudian berbaringlah pada, ya, pinggang kananmu, berbaring miring, ya, di sisi badan sebelah kanan. Ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Qila, ada yang mengatakan bahwa supaya jantung yang ada di sebelah kiri, jantung yang ada di dada sebelah kiri, ya, itu tetap tetap terjaga, ya, tidak terhimpit sehingga seseorang itu tidak memiliki kewaspadaan, ya, tetapi jantung itu supaya tetap berjaga dan waspada karena dia tidak terhimpit. Ada yang mengatakan demikian. Waqul, kemudian bacalah, ketika sudah berbaring itu bacalah, ya, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Tauhid, ikrar tauhid, ikrar tauhid. Aku pasrahkan diriku kepadamu dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan segala urusanku kepadamu. Karena orang yang tidur, ya, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Posisi atau keadaan yang paling lemah, ya, sehingga ini doa munasib sekali, tepat sekali. Dia pasrahkan segala urusannya kepada Allah SWT. Dia pasrahkan nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walja'tu dhahri ilaik, aku rebahkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, ya, karena mengharap keutamaan darimu dan keselamatan dari siksamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat pula untuk selamat
minka, dari murkamu, illa ilaik, kecuali kembali kepadamu ya Allah. Ya. Seperti dalam doa yang lain, a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya. Berlindung dari kemurkaan Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidur tidak tahu, ya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya, maka tidak mengembalikannya, maka ini ikrar bahwa dirinya, ya, tidak ada tempat untuk dia berlindung ataupun tempat untuk selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman terhadap kitab yang engkau turunkan, Al-Quran ataupun kitab-kitab yang lainnya yang engkau turunkan, ya. Karena kitab bi kitabika mufrad mudhaf yufidul umum, mencakup semua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya. Aku beriman terhadap semua kitab yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang engkau utus. Aku beriman kepada nabimu yang engkau utus, Muhammad SAW ataupun nabi-nabi yang lain. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika hendak tidur. Ya, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajahtu wajhi ilaik, wa fawattu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaika, raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja'a wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyika alladzi arsalta. Fa in mitta aw mutta min lailatik, jika kamu mati di malam tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan, tidak melepaskan kembali ruhmu dalam tidurmu tersebut, kamu tidak bangun lagi, kamu mati. Min lailatik, di malam tersebut, mitta 'alal fitrah, niscaya kamu mati di atas fitrah. Ya, kamu mati di atas fitrah. Ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan fitrah. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Ya, fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya itu adalah ini. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala nasibnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman terhadap kitab-kitab Allah dan terhadap nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Ini fitrah. Ya, ini fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Kemudian kata Nabi SAW, waj'alhunna akhira ma taqul, wa fi riwayatin muslimin waj'alhunna min akhir kalamika. Jadikan bacaan tersebut sebagai akhir bacaanmu. Dalam riwayat Muslim, jadikan bacaan tersebut sebagai akhir, ya, omonganmu, pembicaraanmu. Ya, jadi setelah membaca ini, diam dan, ya, menunggu Allah Subhanahu wa taala beri istirahat tidur. Ya. Nah, ini diantara adab, ya, diantara adab dan doa menjelang tidur. Ya, dan ini juga di sini terdapat pelajaran bahwasanya Islam tidak melarang seseorang itu tidur di atas ranjang, tidur di atas kasur, madja. Ya, madja itu kasur atau ranjang atau alas tidur. Tidak dilarang. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang-orang terpengaruh pemikiran tasawuf, ya, yang mengatakan bahwasanya itu menunjukkan tidak suhu dan sebagainya, tidur di atas alas kasur dan sebagainya. Boleh. Nabi SAW mengatakan, idza ataita masja'aka.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza awa ila firashihi Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai' wa rabb kulli syai', yani Allahumma rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa munzilal taurati wal injil wal furqan A'udzu bika min kulli A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatih. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anna ad-daina wa aghnina 'anil faqr aw minal faqr. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau jika awa ila firashihi, jika berbaring ke kasurnya, maka beliau membaca, kan yakul, beliau membaca doa ini, ya, membaca doa ini, ya. Doa ini diawali dengan bertawassul, ya, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dia tawassul dengan nama Allah, Allahumma, dia tawassul dengan nama Ar-Rabb, Rabbus samawat, dengan Rabbul ard, Rabbul arsyil azim, ya. Rabbana wa rabb kulli syai', tawassul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini juga disebutkan, ya, sejumlah kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu Taurat, Injil dan Al-Furqan. Al-Qur'an disebut Al-Furqan. Subhanalladzi nazzala al-furqana ala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala ahli abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ya. Al-Furqan disebut Al-Furqan. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, membedakan antara ahlul hak dengan ahlul batil, ya. Kemudian di dalam doa ini juga terdapat permohonan perlindungan, ya, dari segala kejahatan. Demikian juga tawassul dengan nama-nama Allah Al-Awwal wal Akhir, Al-Zahir wal Batin. Di sini disebutkan tafsirnya. Ya, kemudian setelah bertawassul semua itu, ya, dia berdoa, ya, meminta agar hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar dia, ya, dijadikan kaya dari kefakiran. Ya, dijadikan kaya dari kefakiran. Nah, karena ini isyarat bahwa yang namanya hutang dan kefakiran itu menyulitkan orang untuk tidur. Ya, hutang dan kefakiran itu membuat orang susah tidur. Ya. Allahumma ya Allah, Rabbas samawat, pencipta seluruh langit dan pengatur seluruh langit. Wa Rabbal ard, pencipta dan pengatur bumi. Wa Rabbal arsyil azim, pencipta dan pengatur arsy yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai', wahai Rabb kami dan Rabb segala sesuatu, pencipta dan pengatur kami dan pencipta serta pengatur segala sesuatu. Faliqal habbi wan nawa, wahai yang membelah bebijian, ya. Al-hab itu semisal gandum, padi, bulir, ya, padi. Sedangkan nawa itu, ya, semisal biji buah, biji kurma, ya, biji buah, itu nawa. Yang membelahnya kemudian tumbuh darinya kecambah, ya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh darinya tunas yang baru hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan. Penurun Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya. Wahai yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Taurat, ya, Allah turunkan kepada Nabiullah Musa ibn Imran
Sedangkan Injil Allah turunkan kepada Isa ibnu Maryam. Sedangkan Al-Furqan, yakni Al-Quran Karim, Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah Al-Hashim Al-Qurashi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu min syarri kulli syai', dari kejahatan segala sesuatu. Orang yang sedang tidur, dia tidak mampu melakukan perlawanan sedikit pun terhadap setiap kejahatan yang dilancarkan kepadanya oleh siapapun, bahkan oleh seekor nyamuk. Bahkan oleh seekor nyamuk dia tidak mampu untuk mencegahnya, karena dia sedang tidur. Oleh karenanya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur dari segala kejahatan. Anta akhidhum binasiyatihi, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang ubun-ubunnya ada di tanganmu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antal awal, ya Allah, engkau adalah maha awal. Ma makna maha awal? Falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang mendahului engkau. Engkau adalah maha awal, tidak ada sesuatu pun yang mendahului engkau. Wa antal akhir, dan engkau adalah maha akhir. Apa maksudnya? Falaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu pun sesudah engkau. Tidak ada sesuatu pun sesudah engkau. Ini ihatah zamaniyah. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Ihatah zamaniyah. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatunya ada. Allah Subhanahu wa taala akan kekal di saat segala sesuatunya telah binasa. Wa anta dzahir, dan engkau adalah maha adz-dzahir, yang maknanya falaisa fauqaka syai'un, tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darimu. Ini ihatah makaniyah ini. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi darimu. Ihatah makaniyah. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas segala sesuatu. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi adalah adz-dzahir. Adz-dzahir, laisa fauqahu syai'. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Wa antal batin, dan engkau adalah maha al-batin. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada selain dirimu yang mengetahui segala sesuatu dengan serumit, sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu sedalam-dalamnya. Ini makna Allah itu al-batin, memiliki nama al-batin. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', antal akhir falaysa ba'daka syai', wa anta adz-dzahir falaysa fawqaka syai', wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Iqdi anna ad-daina, lunasilah dariku hutang-hutangku ya Allah. Lunasilah dariku hutang-hutangku ya Allah. Berhutang hukumnya boleh dengan niat mengembalikan. Berhutang itu hukumnya boleh dengan niat mengembalikan. Dan seseorang tidak akan mampu mengembalikan atau melunasi hutang tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan itu tadi kenapa ini dibaca sebelum tidur, karena orang yang terlilit hutang dan terlilit kefakiran sulit untuk tidur. Sulit untuk tidur dengan tenang. Ketika dia sudah serahkan kepada Allah, Allahumma aqdi anni ad-daina wa aghnini 'anil faqr. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku dan jadikan aku kaya. Jadikan aku kaya dari kefakiran. Ini menunjukkan boleh meminta kaya, hukumnya. Sebagaimana dalam doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, meminta kekayaan boleh. Dibolehkan meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyul hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah membagi rezekinya sesuai dengan hikmahnya. Sebagian
ada yang lebih, sebagian ada yang pas, sebagian lagi yang lain ada yang kurang. Dibolehkan meminta kaya, sebagaimana dibolehkan berhutang dengan niat untuk melunasinya. An Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkudu ay yarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman thumma yaqulu Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadaka thalatha marrat. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud bi isnadin hasan. Dari Hafsah Ummul Mukminin bintu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila hendak tidur, maka beliau letakkan telapak tangan kanan pada pipi kanan beliau, maka beliau letakkan tangan beliau di bawah pipi kanan beliau, yakni beliau tidur miring di sisi kanan. Kebiasaan beliau apabila tidur, maka beliau tidur miring di sisi kanan. Tsumma yaqul, kemudian beliau membaca dalam posisi tersebut, Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari engkau bangkitkan hamba-hambamu. Jadi seseorang apabila memikirkan nasibnya di masa yang akan datang, terutama di kubur, terutama di akhirat, di kehidupan akhirat, hal itu akan menyulitkan baginya untuk tidur. Pikiran tersebut akan membuatnya sulit tidur. Maka oleh Nabi SAW diajarkan doa, supaya tenang pikiran itu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksanya di hari kebangkitan. Di hari kebangkitan menunjukkan bahwa kebangkitan itu benar adanya, dan balasan keburukan, balasan amal keburukan berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala itu benar adanya. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan umatnya agar meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Thalatha marratin beliau membaca ini, Allahumma qini 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Beliau membaca ini sebelum tidur sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kata Syekh bin Baz dengan sanad yang hasan. Ini diantara doa menjelang tidur yang ringkas, dibaca 3 kali, Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu ibadaka. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'ya. Akhrajahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau apabila awa ila firashihi, berbaring di atas kasurnya untuk tidur, maka beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami makan dan minum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan makan dan minum kepada kita, niscaya kita tidak akan makan dan minum. Sebagaimana dalam hadis yang lain, ya bani Adam, kullukum ja'i, wahai manusia, kalian semuanya lapar, illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan, fastat'imuni, maka mintalah kalian kepadaku makan,
at'imkum, niscaya aku akan memberi makan kepada kalian. Ya, jadi fastat'imuni ut'imkum, mintalah kalian kepadaku makan, niscaya aku akan memberi kalian makan. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebelum tidur agar bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan dan minum. Wa kafana wa awana, dan telah mencukupi kita, wa awana, dan memberi tempat kepada kita. Ini juga nikmat. Ya, seseorang diberi makan, diberi minum, diberi kecukupan, ya, dilindungi, kemudian diberi tempat tinggal. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita mensyukurinya. Oleh karenanya diajarkan oleh Nabi SAW sebelum tidur mensyukuri itu semua, ya, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum, agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmat ini, ya. Kemudian kata Nabi SAW, fakam, berapa banyak mimman la kafiyalahu, berapa banyak orang yang tidak memiliki pelindung, berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan, berapa banyak orang yang mengalami kekurangan dan tidak terlindungi, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan dan perlindungan kepada kita. Ini nikmat. Wala mu'yah, dan berapa banyak orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada kita tempat tinggal. Nikmat yang kita harus mensyukurinya. Nikmat yang kita harus mensyukurinya. Nah, karena kita membaca alhamdulillah, ya. Kita membaca alhamdulillah. Ini doa riwayat Muslim. Nabi SAW sebelum tidur, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Ya. Seandainya berhenti sampai di situ sudah cukup. Ya, seandainya berhenti sampai di situ sudah cukup, karena itu, ya, pujian atau ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai situ sudah cukup. Ya. Adapun setelahnya itu adalah alasan kenapa kita bersyukur, ya, atas 4 nikmat itu. Ya, makanan, minuman, kecukupan atau perlindungan dan tempat tinggal. Ya. Karena ini merupakan kebutuhan pokok manusia. Ya, kebutuhan pokok manusia. Adapun akhir hadis itu adalah illah, alasan kenapa kita bersyukur atas 4 nikmat tersebut. Fakam mimman la kafiyalahu wala mu'wiyah. Berapa banyak orang, ya, tidak terlindungi, tidak mendapatkan kecukupan, ya, mereka kekurangan, ya, mereka miskin, fakir dan sebagainya, dan tidak memiliki tempat tinggal, berapa banyak, ya, orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Nasallallahu alaihi wasallam tunawisma. Hadis riwayat Muslim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Masih ada 1 halaman lagi berisikan doa-doa, ya, menjelang tidur dan sesudah bangun tidur. Ya, wallahul musta'an. Dan insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.